So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. Dua negara adidaya, dua sistem pemerintahan yang bertolak belakang, dan dua visi yang berbeda untuk masa depan dunia. Itulah Amerika Serikat dan Cina. Hubungan kedua negara ini telah membentuk lanskap politik dan ekonomi global selama beberapa dekade terakhir, dari mitra dagang biasa hingga menjadi rival strategis yang saling bersitegang di hampir semua aspek, mulai dari militer, ekonomi, teknologi, bahkan ideologi. Tapi bagaimana sebenarnya permusuhan kedua raksasa global ini bermula? Apa yang membuat hubungan keduanya terus memburuk dari tahun ke tahun? Dan apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang dingin baru yang akan terjadi di abad ke-21? Di episode kali ini kita akan menelusuri sejarah lengkap hubungan Amerika Serikat dan Cina dari awal pertemuan pertama di abad ke-18 hingga persaingan kompleks yang kita saksikan hari ini. Selamat datang di Cerdas Sejarah. Hubungan Amerika Serikat dan Cina tidak selalu dipenuhi ketegangan seperti yang kita lihat saat ini. Bahkan hubungan dagang awal keduanya sering digambarkan sebagai harmonis dan saling menguntungkan. Semuanya dimulai pada tahun 1784 ketika kapal perdagangan Amerika bernama Empress of China berlabuh di pelabuhan Guangzhou. Ini adalah kontak dagang resmi pertama antar kedua negara tersebut, hampir satu dekade setelah Amerika Serikat merdeka dari Inggris. Para pedagang Amerika berbondong-bondong membawa barang dagangan seperti ginseng dan bulu binatang yang kemudian ditukar dengan barang-barang mewah Cina seperti teh, porselen, dan juga sutra. Perdagangan ini begitu menguntungkan sehingga menciptakan kelompok jutawan pertama Amerika yang dikenal sebagai Raja-Raja Kanton. Namun hubungan dagang yang berkembang ini tidak berarti kedudukan yang setara. Pertengahan abad ke-19, Cina dipaksa membuka diri melalui serangkaian perjanjian tidak adil dengan kekuatan-kekuatan barat termasuk Amerika. Pada tahun 1844, Amerika Serikat dan dinasti Qing menandatangani Perjanjian Wanghia. Perjanjian ini memberikan hak-hak istimewa kepada warga Amerika di Cina, termasuk hak ekstrateritorial yang membebaskan mereka dari hukum Cina dan membuka 5 pelabuhan Cina untuk perdagangan Amerika. Selama beberapa dekade berikutnya, hubungan Amerika-Cina mencerminkan pola umum interaksi Barat, yaitu Cina tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Amerika pun ikut ambil bagian dalam penumpasan pemberontakan Boxer pada tahun 1899 hingga 1901. Amerika bergabung dengan aliansi 8 negara yang mengirim pasukan ke Beijing. Meskipun Amerika kemudian menggunakan sebagian dana ganti rugi mereka untuk mendirikan program beasiswa bagi mahasiswa Cina, tindakan ini tetap menunjukkan bagaimana Cina diperlakukan oleh kekuatan-kekuatan Barat. Titik balik signifikan terjadi selama Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat dan Cina di bawah pemerintahan Kuomintang Chiang Kai-shek bersatu melawan Jepang. Amerika kemudian memberikan bantuan militer yang signifikan, termasuk unit sukarelawan atau yang dikenal sebagai Flying Tigers, dan program Lend-Lease yaitu bantuan logistik kepada negara-negara sekutu. Namun aliansi ini ternyata tidak berlangsung lama. Ketika Perang Saudara Cina kembali memanas setelah kekalahan Jepang, hubungan Amerika dan Cina memburuk kembali. 1 Oktober 1949, di Tiananmen Square, Mao Zedong berdiri di hadapan ribuan pendukungnya dan mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Perang saudara berdarah telah usai, dengan kemenangan mutlak bagi Partai Komunis Cina, sementara Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pemerintahan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan. Bagi Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Harry Truman, ini adalah bencana geopolitik. Di tengah ketegangan perang dingin dengan Uni Soviet, Amerika kini melihat negara terpadat di dunia jatuh ke tangan komunis. Amerika merespon dengan menolak mengakui pemerintahan baru di Beijing dan terus mempertahankan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Kuomintang di Taiwan, yang mereka anggap sebagai pemerintahan sah seluruh Cina. Bagi Mao dan para pemimpin komunis Cina, sikap Amerika ini merupakan bentuk penghinaan dan ancaman terhadap legitimasi mereka. Ketegangan ini segera berubah menjadi konfrontasi langsung ketika Perang Korea pecah pada Juni 1950, ketika pasukan Amerika Serikat di bawah bendera PBB bergerak mendekati perbatasan Cina setelah berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara. Dan tentu ini adalah ancaman besar bagi Beijing.
kemudian mau mengirim hampir 3 juta sukarelawan Cina untuk bertempur. Ini menjadi konflik langsung pertama antara pasukan Amerika dan Cina dengan korban yang sangat besar di kedua sisi. Cina kehilangan sekitar 400.000 tentara, sementara Amerika dan sekutunya kehilangan lebih dari 50.000 jiwa. Selama konflik, Jenderal Douglas MacArthur bahkan menyarankan penggunaan bom nuklir melawan Cina, sebuah usulan yang membuat hubungan kedua negara ini semakin memburuk dan membentuk sikap strategis Cina terhadap persenjataan nuklir di tahun-tahun berikutnya. Setelah Perang Korea, ketegangan Amerika dan Cina berlanjut di Selat Taiwan. Pada tahun 1954 dan 1958, Cina melancarkan serangan artileri terhadap pulau-pulau yang dikuasai Taiwan. Amerika merespon dengan mengirimkan armada ke-7 ke Selat Taiwan dan kembali mengancam dengan senjata nuklir, mempertegas komitmen mereka terhadap Taiwan. Dan pada tahun 1964, Cina berhasil melakukan uji coba bom nuklir pertamanya, mengubah keseimbangan kekuatan di Asia dan membuat Washington semakin waspada. Selama 2 dekade setelah Revolusi Komunis 1949, hubungan Amerika dan Cina berada pada titik terendah. Hampir tidak ada kontak diplomatik, perdagangan, atau pertukaran budaya. Permusuhan ideologis, konflik di Korea dan Selat Taiwan, serta dukungan Amerika terhadap Taiwan telah menciptakan hubungan yang semakin pelik. Mao's offer conveyed the regards of the Chinese people to the Tidak ada pria dalam 25 tahun terakhir ini yang mengunjungi Cina tanpa menciptakan kegembaran. Kalimat itu muncul di headline New York Times pada April 1971, menggambarkan peristiwa tak terduga yang akan membuka jalan bagi perubahan hubungan Amerika dan Cina. Sebuah tim tenis meja Amerika telah diundang untuk berkunjung ke Cina, menjadi kelompok Amerika pertama yang diizinkan masuk sejak 1949. Dan inilah yang kemudian dikenal sebagai pingpong diplomasi. Ini adalah sinyal awal dari pencairan hubungan kedua negara tersebut. Di balik layar, perubahan geopolitik tengah terjadi. Hubungan Cina dan Soviet memburuk drastis, mencapai titik terendah dengan bentrokan perbatasan berdarah pada 1969. Bagi kedua pihak, Amerika dan Cina mendekat ke arah musuh dari musuh mulai tampak sebagai langkah strategis yang masuk akal. Presiden Richard Nixon, seorang anti-komunis yang kuat, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah keseimbangan kekuatan global dengan memanfaatkan perpecahan di blok komunis. Pada Februari 1972, Nixon melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing, sebuah langkah yang dia sebut sebagai minggu yang mengubah dunia. Gambar Nixon berjabat tangan dengan Mao Zedong menjadi simbol visual dari perubahan seismik dalam politik global. Kunjungan ini menghasilkan Shanghai Communique, sebuah dokumen yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan kedua negara tersebut. Dokumen ini memperkenalkan Formula 1 Cina yang ambigu, di mana Amerika mengakui posisi Cina bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina tanpa secara eksplisit mendukung klaim tersebut. 7 tahun kemudian, pada 1 Januari 1979, Amerika dan Cina akhirnya menormalisasi hubungan diplomatik penuh. Amerika memutuskan hubungan formal dengan Taiwan dan mengakui Republik Rakyat Cina sebagai pemerintahan sah Cina. Namun untuk menenangkan sekutu lamanya, Kongres Amerika segera mengesahkan Taiwan Relation Act yang menjamin bahwa Amerika akan terus menyediakan senjata defensif ke Taiwan, sebuah keputusan yang hingga kini menjadi sumber ketegangan dengan Beijing. Ini semakin memperlihatkan kita bahwa hubungan Amerika dan Cina tidak dapat dipahami dengan sederhana. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina memulai era reformasi ekonomi dan keterbukaan. Perusahaan Amerika mulai masuk ke pasar Cina yang besar, investasi pun mengalir dan pertukaran budaya serta pendidikan mulai berkembang. Selama tahun 1980-an, kedua negara bahkan terlibat dalam kerjasama militer rahasia melawan Soviet. Amerika menjual senjata senilai hampir 800 juta dolar ke Cina dan stasiun penyadapan bersama dibangun di Xinjiang untuk memantau uji coba rudal Soviet. Era normalisasi ini menandakan periode terbaik dalam hubungan Amerika-Cina sejak 1949. Saya melihat banyak orang mati dan terluka, dan tidak ada ambulan. Kalimat itu diucapkan oleh seorang saksi mata pada tanggal 4 Juni 1989, ketika pasukan Cina menumpas demonstrasi pro-demokrasi di Tiananmen Square, Beijing. Dunia terguncang menyaksikan gambar-gambar kekerasan terhadap demonstran yang telah memprotes damai selama berminggu-minggu.
Bagi Amerika Serikat, kejadian ini mengguncang asumsi dasar bahwa keterbukaan ekonomi akan secara otomatis mengarah pada liberalisasi politik di Cina. Presiden George Bush mengancam tindakan tersebut dan menerapkan sanksi terhadap Cina, termasuk larangan penjualan senjata yang masih berlaku hingga hari ini. Namun menariknya, Bush juga mengirimkan utusan rahasia ke Beijing untuk menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, menunjukkan prioritas hubungan bilateral ini bagi Washington. Hubungan Amerika dan Cina kembali memasuki fase sulit di awal 1990-an. Apalagi dengan runtuhnya Uni Soviet, musuh bersama yang mempersatukan keduanya telah menghilang. Ketegangan berikutnya datang pada 1995 hingga 1996, ketika Cina melancarkan uji coba rudal di dekat Taiwan untuk memprotes kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika. Presiden Bill Clinton merespon dengan mengirim 2 kelompok kapal induk Amerika ke Selat Taiwan. Namun di tengah ketegangan politik, sesuatu yang menarik terjadi di bidang ekonomi. Perdagangan bilateral terus tumbuh pesat. Perusahaan Amerika berlomba-lomba masuk ke pasar Cina yang berkembang cepat, sementara produk Cina semakin memenuhi rak-rak toko di Amerika. Titik balik penting terjadi pada 2001, ketika Cina akhirnya bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO setelah 15 tahun negosiasi. Amerika mendukung penuh keanggotaan Cina dengan harapan bahwa integrasi ke dalam sistem perdagangan global akan mendorong Cina untuk menjadi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam tatanan global yang dipimpin Amerika. Hari ini Cina memilih untuk berada di jalan menuju keterbukaan, reformasi, dan integrasi dengan komunitas internasional, kata Presiden Clinton pada saat itu. Pasca keanggotaan WTO, volume perdagangan Amerika-Cina melonjak dari sekitar 100 miliar dolar pada tahun 2000 menjadi lebih dari 400 miliar dolar pada tahun 2008. Namun di balik angka-angka mengesankan ini, ketidakseimbangan struktural mulai terbentuk. Defisit perdagangan Amerika dengan Cina tumbuh secara dramatis. Selama periode ini, sejumlah insiden menekankan ketegangan yang masih ada. Pada 2001, pesawat pengintai ASEP-3 bertabrakan dengan jet tempur Cina di atas Laut Cina Selatan, menyebabkan kematian pilot Cina dan krisis diplomatik. Namun secara keseluruhan, periode ini ditandai oleh apa yang disebut oleh para pengamat sebagai Cimerika. Hubungan simbiosis ekonomi di mana Cina memproduksi barang murah dan membeli obligasi pemerintah Amerika, sementara Amerika mengkonsumsi produk Cina dan menyediakan pasar ekspor vital. Di penghujung era ini pada tahun 2008, krisis finansial global mengguncang fondasi ekonomi barat. Ketika ekonomi Amerika Serikat bergejolak dengan kuat, Cina relatif tidak terpengaruh, menggeser keseimbangan kekuatan dan kepercayaan diri kedua negara dengan cara yang akan terbukti sangat penting di tahun-tahun berikutnya. Ketika Barack Obama menjadi presiden pada 2009, hubungan Amerika-Cina mulai memasuki fase baru. Era keterlibatan strategis yang lebih optimis mulai bergeser menuju apa yang akan digambarkan sebagai persaingan strategis. Beberapa minggu setelah pelantikan Obama, terjadi konfrontasi laut yang mengkhawatirkan. 5 kapal Cina mengepung dan melakukan manuver berbahaya di sekitar kapal pengintai Angkatan Laut Amerika. Insiden ini menyoroti area konflik baru yang semakin penting, yaitu klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan dan kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut. Pada tahun 2010, Cina mencapai tonggak ekonomi yang luar biasa, melampaui Jepang untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan GDP mencapai 5,8 triliun atau sekitar 40% dari Amerika. Cina tidak lagi sekedar negara berkembang, melainkan kekuatan ekonomi global yang mendekati status superpower. Merespon kebangkitan Cina ini, pada 2011 pemerintahan Obama mengumumkan kebijakan pivot to Asia atau poros ke Asia, yaitu peralihan strategis fokus kebijakan luar negeri Amerika dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, Beijing melihat strategi ini sebagai upaya untuk membendung pengaruh Cina yang berkembang. Sebagai negara Pasifik, Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan jangka panjang dalam membentuk wilayah ini dan masa depannya. Itu yang diucapkan Obama dalam pidatonya di Parlemen Australia. Persaingan di Laut Cina Selatan semakin intensif pada 2012, ketika terjadi konfrontasi antara kapal Cina dan Filipina di Scarborough Shoal. Meskipun Amerika tidak mengambil posisi resmi tentang klaim teritorial, Washington memperkuat aliansi keamanannya dengan Manila dan negara-negara ASEAN lainnya. Pada 2013, Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif ambisius yang akan mengubah lanskap geopolitik global, yaitu Belt and Road Initiative. Proyek infrastruktur besar-besaran ini bertujuan menghubungkan Cina dengan Eropa, Afrika, dan Asia melalui jaringan pelabuhan, kereta api, jalan, dan infrastruktur digital.
Amerika melihat inisiatif Cina ini dengan kecurigaan mendalam, menggambarkan sebagai upaya Cina untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui apa yang disebut sebagai diplomasi jebakan utang. Ketegangan Cina mencapai level baru pada 2014 hingga 2015 ketika Cina mulai membangun pulau buatan di Laut Cina Selatan, mengubah terumbu kecil menjadi instalasi militer lengkap dengan landasan pacu dan sistem radar. Merespon ini, Amerika mengintensifkan Freedom of Navigation Operation, yaitu mengirim kapal perang melintasi perairan yang diklaim Cina untuk menantang klaim tersebut. Di ranah cyber pada tahun 2015 terjadi peretasan masif terhadap Office of Personnel Management. Data pribadi dan keamanan dari lebih 21 juta pegawai federal Amerika termasuk informasi biometrik dan detail investigasi latar belakang dicuri oleh peretas yang diyakini berafiliasi dengan pemerintahan Cina. Ini menjadi salah satu pelanggaran keamanan cyber paling serius dalam sejarah Amerika. Secara keseluruhan, periode Obama ditandai oleh pola kerjasama dan persaingan simultan. Kedua negara seringkali berkolaborasi dalam berbagai isu-isu penting, sambil bersaing sengit di bidang keamanan regional, ekonomi, dan teknologi. Namun pondasi hubungan ini akan mengalami guncangan drastis dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika pada 2016, yang kemudian membawa pendekatan yang jauh lebih konfrontatif terhadap Cina. Kita sedang membangun kembali Cina dengan uang yang dipinjam dari Cina. Kalimat tersebut sering diulang-ulang oleh Donald Trump selama kampanye presidensialnya, menandakan perubahan radikal dalam cara Amerika memandang hubungan dengan Cina. Pada Maret 2018, Trump memulai apa yang dikenal sebagai perang dagang dengan mengenakan tarif pada produk Cina senilai 50 miliar dolar dengan alasan pencurian kekayaan intelektual oleh Beijing. Cina segera membalas dengan tarif serupa pada produk-produk Amerika. Dalam bulan-bulan berikutnya, konflik ekonomi semakin memanas dengan hampir semua produk Cina dikenakan tarif tambahan oleh Amerika, dan kemudian Cina membalas dengan tarif yang lebih besar. Pertarungan ekonomi ini bukan hanya tentang defisit perdagangan. Ini adalah manifestasi dari perubahan fundamental dalam cara Washington memandang Cina, dari mitra ekonomi yang kompleks menjadi rival sistemik yang mengancam kepemimpinan global Amerika. Dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika pada tahun 2017 secara eksplisit menggambarkan Cina sebagai kekuatan revisionis yang berusaha menggantikan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, memperluas jangkauan model ekonomi yang dipimpin negara dan mengatur kembali kawasan untuk keuntungannya. Konfrontasi pun cepat meluas ke bidang teknologi. Pada tahun 2019 hingga 2020, Amerika menargetkan raksasa teknologi Cina yaitu Huawei. Amerika melarang perusahaan tersebut dari jaringan 5G Amerika dan membatasi akses ke komponen vital buatan Amerika. Aplikasi media sosial populer TikTok juga menghadapi ancaman pelarangan karena kekhawatiran keamanan nasional. Kami punya bukti bahwa Huawei dapat secara rahasia mengakses jaringan seluler sensitif melalui pintu belakang. Di ranah diplomatik, pemerintahan Trump menutup konsulat Cina di Houston pada 2020 dengan tuduhan spionase dan pencurian kekayaan intelektual. Cina membalas dengan menutup konsulat Amerika di Chengdu. Kemudian pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan pada 2019 semakin memperdalam perpecahan. Trump menyebut virus tersebut sebagai virus Cina dan menyalahkan Beijing atas penyebaran global. Sementara Cina mengembangkan teori bahwa virus tersebut mungkin dibawa masuk oleh militer Amerika. Tahun 2020 dan 2021, Amerika secara eksplisit menyebut tindakan Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang sebagai genosida, tuduhan paling serius dalam hubungan diplomatik. Ketika Joe Biden menjadi presiden pada 2021, beberapa pengamat berharap hubungan akan mendingin. Namun pendekatan persaingan strategis terhadap Cina telah menjadi konsensus bipartisan di Washington. Hubungan Amerika-Cina akan kompetitif jika perlu, kolaboratif jika mungkin, dan adversial jika harus, ucap Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menggambarkan pendekatan pemerintahan Biden. Agustus 2022 menyaksikan ketegangan Taiwan memuncak ketika Ketua DPR Amerika yaitu Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. Cina merespon dengan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan, meluncurkan rudal yang melewati pulau tersebut untuk pertama kalinya. Pada bidang teknologi, persaingan semakin intensif. Oktober 2022, Amerika menerapkan pembatasan ekspor yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap semikonduktor canggih dan peralatan pembuatan chip ke Cina. Langkah yang dirancang untuk menghambat kemajuan Cina dalam bidang kritis seperti komputasi dan sistem senjata canggih. Memasuki 2025, latihan militer besar Cina di sekitar Taiwan yang melibatkan 19 kapal perang kembali meningkatkan ketegangan. Presiden Cina Xi Jinping menegaskan kembali komitmen untuk reunifikasi dengan Taiwan.
sementara Amerika memperkuat dukungan keamanannya untuk Taipei. Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia ini kini berada pada titik terendah sejak normalisasi hubungan pada 1979, dengan ketegangan di hampir semua bidang meliputi geopolitik, militer, ekonomi, teknologi, dan ideologi. Setelah menelusuri 240 tahun sejarah hubungan Amerika Serikat dan Cina, kita menyaksikan perjalanan yang luar biasa. Dari kapal dagang pertama yang berlabuh di Guangzhou hingga persaingan dua adidaya yang mendefinisikan abad ke-21. Apa yang mulai sebagai pertukaran sederhana ginseng Amerika dengan sutra Cina telah berevolusi menjadi hubungan paling kompleks dan konsekuensional di dunia saat ini. Hubungan yang menentukan stabilitas global, kemakmuran ekonomi, dan masa depan tatanan internasional itu sendiri. Jika kita menarik benang merah dari sejarah panjang ini, beberapa pola menjadi jelas. Pertama, hubungan Amerika-Cina tidak pernah benar-benar stabil. Ia bergerak dalam siklus dari kerjasama pragmatis ke konfrontasi tajam, lalu kembali lagi seperti semula. Yang berubah hanyalah intensitas dan bidang persaingannya. Kedua, faktor ideologi selalu ada di bawah permukaan. Bahkan selama periode perdagangan yang menguntungkan di tahun 1990-an dan 2000-an, perbedaan fundamental dalam sistem nilai dan pemerintahan tetap menjadi sumber ketegangan laten. Ketiga, Taiwan tetap menjadi titik api yang konsisten selama lebih dari 70 tahun. Apakah kita benar-benar sedang menyaksikan awal dari Perang Dingin baru, atau mungkin kita sedang memasuki era baru yang belum memiliki preseden historis, di mana kedua negara harus menemukan cara untuk secara simultan bersaing dan bekerja sama di dunia yang semakin terhubung dan rentan. Yang pasti saat kita menatap masa depan hubungan Amerika dan Cina, kita tidak hanya melihat masa depan dua negara, kita melihat masa depan dunia itu sendiri. Terima kasih sudah menonton episode Cerdas Sejarah. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode mendatang.